Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Lobi Belajar Lebih Memahami yang diselenggarakan Arya TV beserta Diskominfo Provinsi Jawa Timur. Kita masih membahas memperkuat positioning kerajinan batik Jawa Timur. Terakhir tadi Pak Lani sempat terpotong bahwa tahun depan Provinsi Jawa Timur sudah menyiapkan begitu banyak anggaran begitu ya Pak ya? Ya. Selain itu apa lagi Pak yang disiapkan oleh pemerintah provinsi? Terutama adalah mutu atau kualitas, bahwa kualitas kita itu harus berstandar SNI. Jadi bagi produk UKM yang berorientasi ekspor maupun yang berorientasi di luar Provinsi Jawa Timur, artinya adalah dijual di luar Provinsi Jawa Timur maupun untuk Jawa Timur sendiri harus berstandarisasi nasional. Satu, dari sisi mutu. Yang kedua, tidak kalah pentingnya adalah kemasan. Kemasan juga dibuat semenarik mungkin, meskipun mutunya bagus, kalau kemasannya kurang menarik juga berpengaruh terhadap image ya atau minat beli calon konsumen. Kemudian kalau tadi menyinggung masalah batik, sebenarnya dari program Dekranasda Jawa Timur itu sudah memberikan bantuan bimbingan teknis produksi, bagaimana cara memproduksi yang efisien. Yang kedua, setelah produksi efisien dan bagaimana diberi bantuan teknologi proses. Jadi adalah mulai dari canting, kemudian tempat celup dan lain sebagainya, itu lengkap diberikan satu paket. Bahkan cantingnya itu sudah canting elektrik, itu dengan harapan tidak setiap saat itu ditiup, jadi sekali jalan. Ini dalam rangka meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Sudah dapat semua itu Bu, tadi yang disampaikan Pak Ani, dari sebagian besar anggota dari Asosiasi Perajin Batik sudah tersosialisasikan ini? Ada beberapa yang sudah mendapatkan. Mungkin nanti di tahun depan giliran yang belum akan mendapatkan kebagian gitu ya Pak ya? Insya Allah. Insya Allah, sepanjang batik itu harapannya adalah kualitasnya semakin meningkat, kuantitasnya juga, kemudian produktivitasnya. Jadi itu kita dorong supaya daya saingnya meningkat agar batik kita semakin diminati oleh masyarakat, semakin banyak dibeli oleh masyarakat, semakin kurang import kita, terutama adalah garment dari luar negeri. Baik. Menyinggung soal peningkatan produksi begitu efektif dalam proses produksinya, kuantitas meningkat. Ini ada satu artikel Pak, saya ambil dari sindonews.com. Kalau tadi keinginannya adalah produktivitas meningkat, kondisi yang terjadi adalah seperti saat ini masih kurang banyak ya pembatik, khususnya untuk regenerasi yang muda-muda. Headline di artikel ini adalah ketika pembatik tulis tergoda penghasilan buruh migran. Ini di Tulungagung begitu banyak yang tadinya pembatik akhirnya beralih begitu Pak menjadi TKI atau TKW begitu, karena dirasa penghasilan menjadi TKI lebih tinggi dibandingkan menjadi pembatik. Saya coba tanya ke Ibu Putu, apakah memang benar begitu yang terjadi di Tulungagung, Bu Putu? Benar sekali. Jadi kalau di Tulungagung itu memang sebenarnya di Tulungagung potensi daripada pembatik generasi muda itu sangat banyak sebenarnya, karena dari ibu-ibu mereka itu mengajarkan kepada anak-anaknya untuk bisa membatik dari kecil. Karena ini kenyataannya di tempat kami itu sebagian besar adalah pembatiknya dari Tulungagung. Jadi kami sangat mengetahui bagaimana yang terjadi di Tulungagung. Itu banyak yang muda-muda atau yang sudah umurnya sudah dewasa begitu Bu? Yang ikut di tempat kami adalah yang sudah agak berumur. Nah, mereka mengajak anak-anaknya untuk ikut membatik. Pada awal-awalnya mereka tertarik untuk membatik, tapi kemudian mungkin ada godaan-godaan untuk menjadi TKW tadi dengan iming-iming penghasilan yang jauh lebih besar, sehingga banyak juga yang tertarik untuk menjadi TKW. Berarti ini akar permasalahannya adalah kesejahteraan begitu ya Bu ya? Mungkin seperti itu. Kalau sejauh ini Ibu sebagai Ketua Asosiasi Perajin Batik Jawa Timur, memang pembatik kita itu masih jauh dari kata sejahtera Ibu? Kalau kami rasa tidak ya, karena yang ini kenyataannya yang saya amati dari di tempat kami ya, itu para pembatiknya saya rasa sudah cukup sejahtera ya dengan hasil mereka selama ini ya.
Lalu, sehingga mereka bertahan selama 10 tahun di tempat kami. Itu menandakan bahwa apa yang mereka dapatkan itu sudah cukup secara saya. Lalu untuk kedepannya bagaimana untuk merangkul supaya ada regenerasi begitu Bu, supaya nanti bisa diteruskan kepada generasi yang lebih muda begitu. Program yang sudah disiapkan oleh Asosiasi Perajin Batik Jawa Timur apa saja itu? Kami bersama-sama dengan pengurus berencana untuk membuat suatu program di mana kita mengutamakan untuk pembelajaran kepada generasi muda. Misalnya kita mengajak suatu komunitas anak-anak muda dengan cara yang lebih gaul begitu, lebih menyenangkan bagi lebih mereka, menyenangkan begitu ya? bagi mereka untuk mulai mencintai batik, kemudian mulai belajar tentang batik, seperti itu. Jadi kalau seperti itu hanya tahap mengenalkan dan mengajarkan begitu ya, tidak untuk terjun ke bisnis begitu. Kalau dari segi melihat peluang bisnisnya, membukakan wawasan generasi muda bahwa jika fokus di sini peluang bisnisnya cukup menjanjikan, itu juga termasuk di dalamnya atau bagaimana? Atau hanya pengenalan saja, Bu? Tugas kami di sini hanya pengenalan saja. Kemudian untuk berikutnya dari Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur itu ada suatu klinik UMKM di sana, di mana kami juga sebagai instrukturnya di sana. Itu tugasnya adalah mengajar kepada generasi muda mencetak wirausaha baru. Jadi di sanalah tempatnya nantinya. Mencetak wirausaha muda khususnya ya. Wirausaha muda baru. Jadi di sana di sanalah tempatnya mungkin bisa memberikan wawasan tentang entrepreneur, tentang menjadi Pak Putu, kalau pengusaha. menanggapi fenomena ini Pak, generasi muda banyak yang tidak tertarik untuk terjun dalam bisnis batik, menjadi pembatik begitu karena dirasa kurang menjanjikan dari segi finansial, Pak? Dari Dekranasda Provinsi Jawa Timur itu terus bertekad melestarikan dan mengembangkan budaya bangsa ya, yang sudah diakui oleh UNESCO. Dari generasi muda kita bekerja sama dengan SMK Kejuruan untuk memberikan bekal pengetahuan keterampilan di bidang kejuruan, terutama adalah seni batik. Ini tujuannya adalah dalam rangka mengganti para pembatik-pembatik yang sudah sepuh, itu supaya nanti ada regenerasinya. Kalau tidak ada regenerasi, tentu akan punah. Dan yang kedua, untuk perajin pemula itu mesti kita berikan skill trainer. Artinya adalah dia adalah skill berbisnis ya. Kalau dia sudah setingkat naik menjadi skill berbisnis, bagaimana cara membaca peluang, bagaimana cara memanfaatkan peluang, bagaimana cara mengembangkan usaha-usaha. Kemudian kita tingkatkan lagi menjadi kreatif trainer. Contoh misalnya batik ini kalau kita lihat ada 3 segmen ya. Batik budaya itu cenderung pakem. Seperti batik-batik yang digunakan untuk katakanlah upacara adat, terutama kalau saya orang Jawa masih menggunakan, kalau manten itu masih menggunakan, ada batik yang dipakai untuk prosesi begitu ya Pak ya? Setiap prosesinya berbeda-beda. Kalau bilang ada filosofinya beda-beda begitu ya Pak ya. Yang kedua ada batik industri. Batik industri yang batik cap. Itu juga batik dalam rangka memenuhi kebutuhan pasar begitu. Pasar tertentu. Yang ketiga adalah batik kreatif. Batik kreatif itu seperti sepatu di batik. Ada tas kemudian juga, ada tas dikombinasi dengan jaket, batik. berbagai macam gitu. Kemudian ada sepeda motor di batik. Ada juga kereta di batik, bahkan pesawat juga di batik. Itu batik kreatif menurut saya. Baik, kalau nanti saya tanyakan seputar ekspansi produk kita di selain di Indonesia, itu negara mana yang paling potensial untuk produk batik Jawa Timur? Dijawab nanti ya Bu Putu. Kita harus jeda dulu dan pemirsa tetaplah bersama kami. Lobby akan segera kembali sesaat lagi.